Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan bulan Sya'ban. Sekitar setengah bulan lagi kita akan masuk bulan berkah Ramadan. Jangan sampai bekalnya tidak cukup. Allah memanggil dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diwajibkan kepada mereka siyam adalah ya ayyuhalladzina amanu. Allah seru mereka orang-orang yang beriman. Begitu pula baginda Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Lagi-lagi bekal iman yang menjadi patokan untuk masuk ke bulan suci Ramadan ini. Pertanyaannya adalah, sudah sehebat apa iman kita? Atau sudahkah kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar beriman? Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang faktor-faktor atau tanda-tanda yang menjelaskan tentang siapakah orang yang beriman yang sebenarnya itu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4 dengan jelas sekali Allah merinci siapakah orang yang beriman yang sebenarnya itu. Mari kita bercermin sebagai tolak ukur barometer kita sebagai orang yang beriman itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki dan kita aplikasikan dalam 2 ibadah yang besar. Kalau ingin menjadi orang-orang yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang sebenar-benar beriman. Apa tanda-tanda mereka? Yang pertama adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum.
Orang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wajilat qulubuhum. Al-wajal fi hadhil ayah. Getaran di ayat ini bukan getaran fisik, tetapi lebih kepada simbol dari khasyatul abdi li rabbih. Takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan pantauannya, dia merasakan penglihatannya, dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, ia senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, yakin, dijamin akan dijauhkan dari maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang bermaksiat, ketika bermaksiat dia sedang tidak beriman. Ketika dia sedang bermaksiat, dia sedang tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hujamkan nilai pertama ini. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah Maha mengawasi. Tidak ada satupun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Setelah kuat mental pengawasan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ia sambung lagi, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ketika dibacakan kepada mereka, ditampakkan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, tanda-tandanya, baik yang mikro berupa ayat Quran maupun yang makro secara universal ini, zadathum imanan, maka ayat-ayat tadi semakin menambah keimanannya. Berbahagialah yang sampai hari ini masih rutin membaca Al-Quranul Karim, karena ini sebagai bahan bakar kita. Kalau ingin imannya bertambah, maka bacalah Quran. Tidak hanya membaca, menghafalkannya, mentadaburinya, menuliskannya, mewakafkannya, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari cinta kita kepada ayat-ayat Al-Quran. Perlu kita ketahui, ma huwal Quran? Apa itu Quran? Al-Quranu huwa kalamullah al-mu'aziz al-munazzal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqul ila nabi tawatur al-muta'abbad bitilawatih. Yang kita baca ini, yang kita hafal ini, yang kita ajarkan kita ini, dia adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Ketika ada seorang ayah mengajar kepada anaknya, maka dia sedang menyampaikan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia sekali bagi ayah di sini yang telah mengajarkan minimal surat Al-Fatihah kepada anak-anaknya. Karena luar biasa, akan kita dapatkan transferan pahala kelak anak kita masuk usia balik dan ia praktekkan dalam sholat-sholatnya. Berapa pahalanya? Setiap hurufnya Allah berikan 10 kebaikan. Kalamullah, ucapan Allah. Al-Mu'aziz, yang mengandung mu'jizat. Luar biasa. Siapapun orangnya, apapun bendanya, bersentuhan dengan yang namanya kalamullah, terangkat menjadi sesuatu yang mulia. Jibril alaihissalam terpilih menjadi ar-ruh al-amin, menjadi malaikat yang mulia di antara malaikat yang lain. Kenapa? Karena tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah pun terpilih menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya para utusan Allah. Kenapa? Karena Quran turun kepada beliau. Begitu pun Ramadan terpilih menjadi sayyidul ashhur, penghulunya bulan-bulan yang berkah itu. Kenapa? Karena syahr Ramadan alladzi fihi unzilal Quran, diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Begitupun malam yang penuh berkah itu, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, terpilih menjadi malam di mana beribadah di malam itu semisal dengan 1000 bulan. Itu karena apa? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Semuanya karena Quran. Maka standar gengsinya kita, standar mulianya kita, mohon maaf, bukan dengan jabatannya, bukan dengan hartanya,
bukan dengan titelnya, tapi dengan apa? Dengan Qur'annya. Rasul mengatakan khairukum, yang paling keren, yang paling mulia siapa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Merekalah yang Allah berikan kemuliaan itu. Ini mental yang kedua, yaitu apa? Mental berquran, bersahabat dengan Quran. Dialah kalamullah al-mu'aziz, al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipastikan diturunkan kepada baginda Rasulullah dengan prosesnya itu. Al-manqul ilaina bitawatur, semuanya dari A sampai Z tidak ada pengurangan, karena Allah menjamin menjaganya. Wa inna lahu lahafizun. Quran yang ditalkinkan Jibril ketika itu sama dengan Quran yang kita baca saat ini. Maka yakin, jangan menjadi orang yang terakhir, maka sampaikan kembali kepada generasi-generasi berikutnya itu. Dan terakhir, para ulama mengatakan al-muta'abbad bitilawatih, yang mana membacanya pun mengandung pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan kalau mau terlatih Qur'annya mulai dari Sya'ban ini. Kalau bisa Rajab kemarin sudah mulai nanam, Sya'bannya menyiram, Ramadannya untuk memetik panen-panen yang kita tanam selama Rajab kemarin. Tidak ada kata terlambat. Ini prinsip yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, memiliki prinsip tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa. Allah Maha Kaya, Allah Maha Luas, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya sudah ditakar Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan semua keputusan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar secara maksimal. Ada sebuah doa yang saya panjatkan, Allahumma rzuqni kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikan aku rizki sebagaimana Engkau berikan kepada al-bughas. Apa itu al-bughas? Anak burung gagak. Ada apa di sini? Permisalan tawakal ini disandingkan dengan seekor anak burung gagak. Yang kita ketahui, yang namanya burung gagak, ketika telurnya itu menetas, nggak ada cerita induk gagak ngasih makan anaknya, nggak ada cerita itu, ditinggalkan. Lantas bagaimana nasib al-bughas, anak burung gagak? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, nggak pernah cuek, nggak pernah minta kita, tidak. Tapi sebaliknya kita yang senantiasa meninggalkan Allah SWT. Sehingga al-bughas pun Allah perhatikan. Ternyata di balik ciptanya itu Allah ciptakan sebuah aroma. Aroma inilah yang mengundang datangnya serangga-serangga sebagai makan al-bughas tadi. Allahu Akbar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini 3 prinsip utama yang harus kita miliki. Pertama adalah rasa takut. Yang kedua, Quran yang fungsional. Yang ketiga adalah jiwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga prinsip ini diaplikasikan dalam 2 ibadah yang nyata. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jiwa takutnya, Qurannya, tawakalnya ia praktekkan dalam salat-salat yang ia dirikan. Yuqimuna shalah, yang gemar mendirikan salat. As-salah mi'rajul mu'min. Salat adalah media komunikasi orang yang beriman. Salat adalah amalan penentu yang lainnya. Hebat sedekahnya, hebat Qur'annya, tiap bulan umrohnya, tiap tahun hajinya, tapi kalau salatnya tidak benar, semuanya tidak ada nilainya. Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu 'ala 'abdu as-salah. Amalan pertama dihisab adalah salatnya. Fa in saluha, kalau salatnya benar, maka benar semuanya. Kalau salah salatnya, maka tidak ada nilai ibadah yang lainnya. Maka perhatikan salat-salat kita sebagai penentu ibadah yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, salat sebagai apa? Penggugur dosa-dosa kita. Rasul menggambarkan, innal 'abda idza qama ila shalah utiya bi dzunubihi ala ra'sihi wa atiqaihi. Ketika salat kita ini
Allahu Akbar kita dirikan, saat itu Allah tumpuk dosa-dosa kita. Jadi salat sebagai media penumpukan dosa-dosa kita itu. Dosa matanya, dosa telinganya, dosa tangannya, dosa jari-jarinya ditumpuk di atas kepala dan dua pundaknya. Tapi apa terjadi? Fakullama raka'a wa sajad. Ketika hamba tadi ruku atau sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosa yang ditumpuk tadi berguguran seiring dengan ruku dan sujudnya. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim mengatakan, berkomentar hadis tersebut, kalau tahu demikian, maka perpanjang rukunya, perlama sujudnya sebanyak dosa-dosanya. Sebut nama Allah Al-Ghafir yang maha mengampuni. Sebut nama Allah Al-Ghaffar yang maha sering mengampuni. Kenapa ada Al-Ghaffar? Karena di sana ada hamba-hamba yang sering berbuat dosa. Sebut namanya Al-Ghafur yang maha tidak bosan mengampuni. Kenapa ada Al-Ghafur? Karena di sana ada hamba yang tidak hanya sering, besar pula dosanya itu. Maka ketika ruku atau sujudnya, sebut nama-nama itu. Ya Ghafir, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring ruku sujudnya, maka berjatuhan dosa-dosanya. Begitupun salat yang kita dirikan sebagai pembuka rizki keluarga kita. Yang Bapak miliki hari ini bukan karena skillnya, bukan karena etos kerjanya, bukan karena manajer, bukan. Tapi itu semuanya adalah bias dari solat yang kita dirikan. Surah Taha ayat 132 Allah menjamin dengan solat kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ajak, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar ketika mendakwahi mereka salat. La nukallifuka bitabi rizki. Ini terjemahan dari la nas'aluka rizqan. Ibnu Abbas mengatakan la nukallifuka bitabi rizki. Kami tidak memberi kalian untuk mencari rizki. Apa yang terjadi? Nahnu narzukuk. Kamilah yang menjamin rizki keluarga kalian, asalkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Dirikan salat dan ajak keluarga untuk sama-sama mendirikan salat. Salat apa saja, baik itu yang wajibnya maupun yang sunah-sunahnya, yakin dengan ayat tadi, pintu-pintu rizki gemboknya terbuka dengan salat yang kita dirikan. Ini ibadah nyata yang pertama. Nilai takutnya, kemudian Qur'annya dan tawakalnya dibuktikan dalam salatnya. Plus yang kedua adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau salat ibadah individual, namun terasa kurang, gak akan seimbang kecuali dengan ibadah sosialnya. Dengan cara apa? Dengan berbagi kebahagiaan. Tidak boleh bagi orang yang beriman lelap tidurnya karena kekenyangan, tapi di sampingnya tetangganya yang beriman tidak bisa tidur karena kelaparan. Mana simpati kita? Mana empati kita? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sana ada anak yatim, di sana ada orang fakir, ada orang miskin. Mana iman kita? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ingat, yang kita miliki adalah bukan yang kita genggam hari ini, bukan. Tapi yang kita miliki adalah apa-apa yang telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyesalan itu terjadi. Digambarkan surah Munafikun di penghujung ayatnya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau mengakhirkan ajalku 1 detik saja, mau ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku benar-benar akan bersedekah. Dia nyesel selama hidupnya, dia pelit selama hidupnya, tidak mau berbagi. Di akhir hayatnya dia pengen 1 detik saja. Untuk apa? Fa'as-saddaqa. Allah nggak terima. Wala yuakhirallahu nafsan. Tidak akan pernah mengakhirkan ajal dari jiwa tersebut. Maka kalau menyesal, hari ini menyesal. Bagi yang belum berinfak, bersedekah, bisa jadi hari ini yang terakhir. Berikan yang terbaik. Itulah yang terakhir yang kita miliki, dan itulah yang akan kita nikmati. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil adhkar wa tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untungkah atau rugikah menjadi orang yang beriman? Tidak, insyaallah beruntung. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Kalau dalam kehidupan kita ini sudah tercermin jiwa takutnya, sudah tercermin nilai-nilai Qur'annya, sudah kokoh prinsip tawakalnya, dibuktikan dalam sholat dan sedekah atau zakatnya, maka merekalah, kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Merekalah orang beriman yang sebenarnya, yang ketika diberitakan saum nanti Ramadan akan mudah, diberitakan zakat akan mudah, bahkan perang pun akan ringan bagi orang-orang yang beriman yang punya karakter tersebut. Jangan khawatir, Allah jaminkan. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Yang pertama pahalanya adalah mereka ini ditempatkan dalam kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa maghfirah, diampunkan segala dosa-dosanya. Dan yang ketiga, mendapatkan fasilitas yang begitu nikmat, begitu excellent, wa rizqun karim, rizki mulia berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqih auladana fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أقيم الصلاة.